Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana, kembali lagi di podcast Senarai episode 4 Semangat Bersama Inspirasi Nagari. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali dan agak sedikit kurang berkembang di lingkungan sekitar kita. Namun, tema ini sangat cocok sekali untuk diangkat di zaman sekarang. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi, aku Tia Natasa selaku podcaster saat ini udah ditemani sama narasumber hebat kita yaitu Bapak Suharyono. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang Bapak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin sebelum kita bahas atau bincang-bincang lebih lanjut Pak, kita boleh perkenalan dulu sama Bapak tentang kesibukan Bapak atau bagaimana gitu Pak. Baik, terima kasih Mbak Tia. Untuk tadi udah dikenalkan, nama saya Suharyono. Tapi teman-teman, adik-adik, semua kalangan lebih mudah memanggil saya Mas Yono, ya kan, atau Bang Yon gitu kan. Dan aktivitas saya sehari-hari lebih banyak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, semua aspek di dalam hal persoalan-persoalan kemasyarakatan, eh, termasuk juga apa yang kita menjadi topik pembicaraan hari ini adalah persoalan lingkungan, lebih spesifik apa itu sirkular ekonomi. Dan untuk menghubungi saya sangat mudah, ya kan, berinteraksi bisa tadi melalui Yayasan Senarai. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Bapak. Jadi ya seperti yang udah Bapak Suharyono tadi katakan, kalau hari ini kita bakal ngebahas tentang sirkular ekonomi. Nah Pak, sirkular ekonomi itu apakah istilah baru atau bagaimana Pak? Soalnya agak sedikit jarang kita mendengar istilah sirkular ekonomi gitu Pak. Jadi apa itu Pak sirkular ekonomi gitu? Baik, Mbak Tia, kita bicara soal sirkular ekonomi. Mungkin ini sebuah eh, kata, sebuah istilah yang belum begitu familiar ya bagi kalayak ramai. Tetapi ini sebenarnya dari sisi aktivitas dan kegiatan pada dasarnya sudah dipraktekkan. Apalagi kondisi pada hari ini, di mana menjadi eh, sorotan ya perubahan iklim. Kalau kita di Padang itu cuaca cukup panas ya. Bener banget Pak, Iya, panas iya, banget iya, malah iya. Pak. Baik. Nah, aspek perubahan iklim. Kita kalau di tingkat globalnya, kita mengenal COP kemarin juga, baru selesai COP ya kan di Mesir. Terus selanjutnya COP 27, ada Paris Agreement ya, bahwasanya komitmen kita mengurangi pemanasan ini, kondisinya, harapannya itu eh, bisa dikurangi 1,5 derajat Celcius ya kondisinya. Kita nggak tahu walau ini, mudah-mudahan bisa sukses ya, seperti itu. Dan memang persoalan aspek perubahan iklim itu menjadi konsen perhatian dari semua mata. Bahkan kemarin pertemuan G20 di Bali itu juga menjadi salah satu sorotan. Nah, itu kira-kira gambaran secara makronya bagaimana eh, persoalan pemanasan iklim itu memang kondisi yang menjadi seharusnya konsentrasi perhatian kita. Dan ini sebenarnya syukur alhamdulillah bagi kita ya di Sumatera Barat, dan juga ini untuk memperkenalkan lebih jauh tentang sirkular, bahwasanya nanti pada tanggal 30 Mei sampai tanggal 2 Juni tahun 2023 bertempat di Helsinki ya, Finlandia. Itu ada pertemuan dunia, World Circular Economy Forum. Jadi bagi kita mungkin lebih mengenal World Economic Forum di Davos, Swiss ya. Itu sudah agenda tahunan dan sudah sangat familiar bagi kita. Tetapi bahwasanya di dunia itu ada pertemuan World Circular Economy Forum, mungkin ini belum familiar. Tetapi
seperti yang disampaikan tanggal 30 sampai tanggal 2 Juni, 30 Mei sampai 2 Juni akan ada pertemuan World Circular Economy Forum. Ini pertemuan para penggiat, para industri, para perwakilan dari banyak negara di dunia ini bicara tentang bagaimana keberlanjutan dari bumi kita ini, bagaimana ekonomi lebih baik ke depan. Itu kira-kira gambarannya tentang bagaimana circular ekonomi. Iya, bagaimana tuh Pak? Yeah. Kan kalau orang kayak kita tahu istilah sirkular ekonomi itu kayak proses berulang atau apa gitu ya Pak? Baik, jadi kita lebih banyak mengenal circular ekonomi yang lebih banyak ya pada umumnya ekonomi linear kita sebutnya. Ekonomi linear itu kondisinya, dan itu sudah berjalan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Intinya ekonomi linear adalah mungkin ini saya menggambarkan dalam bahasa yang sederhana ya bagi khalayak ramai. Ambil dari alam, olah, selanjutnya pakai dan buang. Selesai. Itu kita menyebutnya sebagai ekonomi linear. Dan efeknya itu barang yang dibuang menjadi sampah. Benar banget Pak. Menjadi sampah dan luar biasa. Tidak hanya sampah itu berada di negara kita. Kita pernah menemukan salah satu produk bungkusan mie instan. Itu memang di sana produknya itu dari Indonesia, tetapi bungkusnya itu ada di Australia karena dibawa oleh laut, gelombang laut ya, oleh ombak laut. Selanjutnya ada produk-produk minuman dari plastik, dan itu produk dari Indonesia, itu berada kita temui di Afrika. Jauh banget ya Jauh Pak. banget. Bayangkan bahwasanya dengan pola ekonomi linear tadi, sampah kalau ibaratnya lagu Bengawan Solo berakhir di laut, maka sampah kita tuh akan berakhir di laut. Akibatnya, efeknya bahwasanya diperkirakan jumlah sampah yang ada di lautan dibandingkan dengan makhluk di sana, maksudnya ada ikan ya, itu lebih besar nanti pada suatu masa. Kalau diperkirakan oleh para peneliti pada tahun 2050 lebih banyak sampah daripada ikan di lautan. Nah, itu kira-kira gambaran yang sangat berbahaya. Dan efeknya ya terutama dari persoalan sampah itu adalah plastik. Pada hari ini akan muncul ada bom waktu, dan itu bisa menjadi meledak ya, dalam artian akan menjadi berbahaya, adalah mikroplastik. Beberapa hasil penelitian riset itu ternyata di ikan kita itu sudah ada mikroplastik Di dalam tubuh ikan ya Pak? dalam tubuh ikan. Dan mikroplastik ini ikannya kita makan, otomatis itu juga berada dalam tubuh kita. Nah, itu berbahayanya. Dengan kondisi yang seperti ini, maka muncul atau dikembangkan namanya ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah ekonomi yang intinya itu berputar. Ekonomi sirkular secara sederhana adalah bagaimana memperpanjang atau dalam bahasa keseharian kita memperlama pemanfaatan atau periode waktu, atau yang lebih gampangnya itu daya tahan ketahanan dari produk itu sendiri, dan memberikan nilai manfaat sehingga mengurangi
iya kan, dampak terhadap alam. Contoh sederhana umpamanya plastik itu bisa didaya gunakan, dan otomatis kita sekarang sering melihat di tontonan televisi atau di sosial media atau di media massa ya, didengung-dengungkan soal sirkular ekonomi. Jadi intinya bagaimana memanfaatkan selama mungkin dari bahan baku itu sendiri, dari material itu sendiri, dari produk itu sendiri. Nah, itu sebenarnya secara sederhana persoalan dari sirkular ekonomi. Dan terkait sirkular ekonomi ini juga menjadi bagian dari RPJMN Indonesia tahun 2020-2024. Bahwasanya prioritas nasional yang pertama adalah ekonomi yang berkelanjutan. Nah, ekonomi yang berkelanjutan ini kaitannya adalah sirkular ekonomi. Itu kira-kira. Oke Pak, jadi kalau misalnya bisa kita sederhanakan Pak, contoh dari kita mendayagunakan kayak plastik itu ketika kita belanja di pasar, misal gitu kan Pak, kan banyak tuh Pak kalau kita beli barang pasti dapat plastik gitu yang Iya, ujungnya nanti plastiknya dibuang. Mungkin kedepannya tuh kalau kita mau belanja di pasar atau di mana gitu kita bisa bawa tas sendiri gitu ya Pak. Bisa nggak ya, Pak, bisa iya. didayagunakan kayak gitu Pak? Ya, itu di seperti itu kira-kira gambaran. Dan satu hal lagi, sudah banyak eh, tempat ya, daerah yang sekarang mempopulerkan ataupun mengeluarkan regulasi aturan eh, untuk tidak memakai plastik sekali pakai. Bahkan dianjurkan, malahan plastik itu berbayar. Dianjurkan kita tuh kalau belanja membawa kantong sendiri. Itu kira-kira gambarannya. Iya Pak, bener banget kayak kalau misalnya kita pergi ke pusat belanjaan kayak mall, plaza gitu kan. Beberapa kalau kita masuk ke toko itu kan Dun Sanak sering kali gitu kalau udah selesai belanja pasti ditawari mau pakai plastiknya atau enggak Kak. Kalau misalnya pakai plastik pasti dapat biaya tambahan. Nah, itu salah satu bentuk dari berjalannya sirkular ekonomi yang ada di Indonesia. Nah Pak, berarti kalau bisa Tia tangkap gitu Pak, berarti sirkular ekonomi ini kayak kita tuh ibaratnya kayak jaga alam gitu ya Pak, supaya tidak menumpuk plastik dan sampah segala macam gitu Pak. Ya, itu salah satu yang harus kita lakukan ya, eh, yang penting. Tetapi sebenarnya bahwasanya ketika plastik itu produk yang sudah ada di hilir sebenarnya, ya kan, di hilir dalam artian dia keluaran dari pabrikan. Iya. Nah, yang sangat penting adalah bagaimana, saya lebih cenderung tidak banyak, sebenarnya dia banyak istilah ya, tetapi yang sederhananya komitmen kita, membangun kesadaran kita bahwasanya kita mengenal produk ini. Jadi pengendaliannya itu di kita. Jadi kita melihat sebenarnya tuh dari mulai hulunya. Tapi kalau kita hari ini bicara persoalannya itu adanya di hilir, sampah plastik apa, ya kita akan tetap menangani persoalan-persoalan seperti ini, akan banyak sebenarnya. Oke Pak. Kalau boleh tahu Pak, apa gitu Pak peran dari pemerintah yang mendukung agar sirkular ekonomi ini dapat berjalan dengan baik Pak di era sekarang? Nah, sebenarnya ini yang sangat penting. Ini didorong, ya kan, dimunculkan. Bahkan ini harapannya menjadi perhatian, karena ini sudah menjadi RPJMN di tingkat nasional, dan ini harus dibumikan. Artinya di tingkat daerah pun harus bisa terlaksana. Sirkular itu hanya prakteknya saja. Sebenarnya banyak ikutan ya, bukan ikutan, banyak hal yang harus juga dilaksanakan.
nanti ketika kita bekerja dan belajar dan memahami circular economy, maka ada hal yang terpenting di sana, kita mengenal green job, kerja hijau, ya kan, pekerjaan yang peduli dengan aspek lingkungan. Dan ini sudah awalnya green job ini itu justru muncul dari konvensi ILO, organisasi buruh dunia yang di bawah PBB, ya, International Labour Organization, ya, tentang ILO. Bahwasanya salah satu pekerjaan yang sangat penting itu adalah pekerjaan yang peduli terhadap aspek lingkungan. Nah, pekerjaan yang peduli terhadap aspek lingkungan itu juga bagian dari secara dunia usahanya adalah circular economy, dan efeknya luar biasa terhadap dampak nilai tambahnya itu kan, dan juga bumi kita itu lebih lestari, lebih nyaman gitu. Itu kira-kira persoalan gambarannya. Nah, bagaimana ini juga dibumikan, itu kira-kira gambarannya. Ini bagian terpenting bagi masyarakat kita dan menjadi sebuah kebutuhan. Itu kira-kira Mbak Tia. Oke Pak, menurut pandangan Bapak nih ya Pak, kan circular economy ini udah lumayan banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Kalau di Sumatera Barat Pak, menurut pandangan Bapak udah lumayan banyak belum Pak diterapkan circular economy ini Pak? Kalau saya melihatnya circular economy sebenarnya secara sederhana ya, plastik ya kan dikumpulkan, diambil sama pemulung segala macam, terus dikirim ke pabrik, itu juga bagian dari mata rantai dari kegiatan sirkular. Terus pada prakteknya di keseharian sebenarnya juga sudah ada dimanfaatkan, seperti bahan-bahan satset ya kan, produk-produk satset, kita nggak usah sebutkan produknya tapi satset lah gitu, apakah itu sampo, apakah itu produk-produk kopi apa gitu kan, dibuat tas ya kan. Terus dari botol dibikin botol plastik, bikin kerajinan, bikin tempat pas bunga segala macam, itu sebenarnya bagian dari rangkaian kegiatan sirkular. Cuma yang sangat penting, ini yang sebenarnya harapan didorong dan kita melihat bersama-sama komitmennya. Dan salah satu komitmen di sini bahwasanya Yayasan Senarai juga memberikan literasi, edukasi kepada mereka yang masih berada di jenjang pendidikan, apalagi pendidikan dasar ya, mulai dari SD, SMP, SMA, mulai diperkenalkan tentang green job, mulai diperkenalkan, mereka tahu apa itu circular economy, sehingga mereka juga melihat ini peluang ekonomi yang luar biasa. Mereka tidak hanya berpikir nanti di masa depan mereka hanya bekerja di kondisi linear dalam artian pabrik-pabrik pada umumnya ya kan, industri pada umumnya, tetapi mereka mampu menginisiasi, membuka lapangan pekerjaan, membuka usaha di sirkular. Tidak hanya nanti ya jadi PNS atau jadi pekerjaan di kantor-kantor atau yang dipahami adalah ekonomi linear tadi, tetapi mampu memunculkan inisiasi. Nah, ini yang sebenarnya kaitan yang ditanya Mbak Tia tadi, bagaimana dengan kondisi daerah? Karena sudah ada di RPJMN, seharusnya ini terjabarkan bentuknya aplikatif ya kan, di lapangan, di masyarakat. Artinya di sekolah-sekolah mulai diperkenalkan, mulai tahu apa itu sirkular ekonomi, bahwasanya sirkular ekonomi salah satu pilihan di dalam pengembangan ekonomi, membuka lapangan kerja. Karena kalau berdasarkan data itu luar biasa, dampaknya akan memberikan dampak yang diperkirakan pada tahun 2030 kalau berdasarkan Bappenas itu kurang lebih ada 3 juta orang membuka lapangan pekerjaan dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap PDB ya,
ratusan triliun gitu kan. Ini luar biasa sebenarnya sirkular. Dan yang lebih penting komitmen terhadap Paris Agreement terhadap COP tadi, itu kira-kira gambarannya. Oke Pak, berarti emang kayak mengambil peluang banyak gitu ya Pak untuk ekonomi kayak tadi Bapak bilang ketika kita menemukan sampah, contohnya kayak sampah saset sampo itu segala macam sebenarnya memang bisa sih Pak diolah menjadi tas, menjadi dompet, cuman kayak sebagian besar masyarakat tuh kurang tertarik Pak untuk membeli barang-barang yang terbuat dari sisa-sisa tadi tuh Pak. Nah, Tia mau tahu dong Pak, kan Yayasan Senarai kan sangat ini Pak mendukung tentang berbagai hal yang ada di Sumatera Barat Pak. Selain memberikan edukasi Pak berupa tentang sirkular ekonomi yang telah Bapak ceritakan tadi, kira-kira ada nggak Pak bentuk pemberdayaan atau pelatihan yang sudah diberikan Yayasan Senarai untuk mendukung supaya sirkular ekonomi ini terjalan dengan baik di Sumatera Barat Pak? Ya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa terwujud karena ini juga menjadi bagian terpenting di dalam membumikan sirkular tadi, bahwasanya kita melalui jalur edukasi, ya kan. Salah satu yang sederhana, bagaimana di generasi muda, mereka yang masih dalam pendidikan dasar, mereka paham sebenarnya apa itu yang ekonomi sirkular, mereka bisa mencoba, bisa mempraktekkan. Bahkan mereka bisa memasarkan produknya itu. Ada yang menarik sebenarnya kondisi pada hari ini kalau kita sering mengamati di media ya, bahwasanya tren sekarang adalah flexing. Iya benar banget Pak. Pakai tas yang Mahal. brand bermerek yang mahal gitu kan. Dior, Gucci. Berapa harganya luar biasa, puluhan juta. Ya baik saja, ya kan. Kita bukannya sirik ya dengan begituan. Tetapi setidak-tidaknya, kenapa kita tidak flexing? Flexing ini kan kalau dalam istilahnya para pakar-pakar itu kan unjuk gigi lah dia. Iya, itu kesimpulannya. Bahwasanya dia bisa unjuk gigi, dia peduli terhadap lingkungan, dia peduli terhadap alam. Kenapa tidak misalnya para istri pejabat, ya kan, tokoh masyarakat, public figure, misalnya di Sumatera Barat ikut kampanye dia dalam artian flexing, tetapi dia akan memberikan efek dampak bahwasanya dia memakai produk yang benar-benar salah satunya sirkular ekonomi yang justru dibuat oleh mungkin industri rumah tangga, oleh masyarakat kecil, dan ini pasar sebenarnya. Secara langsung maupun tidak langsung dia juga ikut menjadi duta bagaimana kepedulian terhadap alam. Nah ini yang kita melihat amat disayangkan, yang dimunculkan flexingnya justru brand-brand yang dalam tanda kutip itu sudah terkenal, ya kan. Tadi ya udah tau lah brandnya, tetapi ada enggak yang pakai produk-produk hasil sirkular, bahwasanya ini umpamanya pot bunganya di rumahnya, ya kan, di kantor-kantor hasil sirkular, contohnya dari bekas ban mobil misalnya, mungkin ada juga kursi yang dari bekas tempat cat, tempat cat, dari drum, atau mungkin dari bekas ban mobil gitu kan. Rata-rata mana sih wali kota, bupati, atau para pejabat di daerah kita yang memakai produk ruang tamunya itu hasil sirkular? Contoh sederhananya, ada enggak kepala daerah salah satu bentuk komitmen dia, promosi dia hasil sirkular itu adalah tadi kursi dari bahan bekas ban mobil. Nah itu sebenarnya bagian dari flexing, dalam artian flexing yang positif. Flexing tidak produk-produk yang
sudah ada brandnya lah gitu. Itu kira-kira Mbak Tia. Ya benar banget, sebenarnya barang-barang hasil dari circular economy yang udah bisa kita anggap sebagai sampah tuh sebenarnya memang bisa loh di sana untuk kita daur ulang kembali, kayak bikin tas. Contoh tadi Ban bikin kursi, bikin meja segala macam. Salah satu contohnya tuh kayak kalau misalnya Dun Sanak tuh pengen bikin kafe, mungkin Dun Sanak bisa menyetel lokasi kafenya tuh dengan tema retro 1990-an atau tema estetik lainnya yang bisa digunakan barang-barang hasil dari circular economy itu untuk menjadi hiasan atau kelengkapan dari kafenya. Contohnya Dun Sanak bikin kafe nih, terus tuh Dun Sanak letakin kursinya pakai bekas ember cat ataupun letak bikin dari apa ban gitu ya Pak. Sebenarnya bisa digunakan sih, tergantung dari kitanya ingin menggunakannya sesuai tempat, lokasi dan sesuai dengan kegunaannya, ya nggak sih Pak? Ya, sebenarnya kalau secara keseharian praktek-praktek sirkular itu sudah ada jauh sebelum istilah sirkular ini muncul. Secara sederhana, saya ingat dulu pada tahun 80-an kalau orang punya rok Levi's ya kan. Itu dijahit jadi tas. Itu kan sebenarnya memperpanjang usia karena Levi's itu bahannya lebih tahan lama, dimodifikasi ya kan, itu menjadi tas ya kan. Sederhananya seperti itu. Jadi dirombak sedikit ya kan, itu sebenarnya bagian dari sirkular, fashionnya seperti itu. Jadi dimodif ya kan, tetap seperti apa namanya barangnya itu, terus dimodifikasi, memberikan nilai manfaat yang lain, tetapi justru tidak menjadikan sampah. Nah, praktek-praktek ini pada dasarnya pada tahun era sebelum 2000-an itu sudah ada di masyarakat kita. Oh, ini ada apa namanya? Celana Levi's dirombak sedikit jadi tas. Ya kan, bisa dipakai, hemat, ya kan. Itulah salah satu contoh. Walaupun prakteknya pada hari ini dalam dunia fashion itu banyak sekali pakaian ya kan, karena pakaian ini juga dibuang jadi sampah. Itu luar biasa. Kayak misalnya plastik tadi diolah, misalnya botol plastik. Ingat, plastik itu untuk hancur itu memakan waktu puluhan tahun, ratusan tahun. Kaca itu untuk puluhan tahun. Ban mobil ditimbun, tukang timbunnya itu mungkin sudah jadi tanah, udah mati ya, mungkin manusia udah meninggal lah. Manusia relatif lah, taruhlah umurnya 60, 70, 80. Ya kan? Itu kira-kira kita kasih gambaran. Mereka sudah dikubur, mungkin udah jadi tanah. Sementara produk yang dia timbun misalnya ban mobil itu masih ada. Bahkan 300 tahun pun belum tentu hancur. Nah, itu gambarannya. Bayangkan bahwasanya di sekeliling kita itu akan berhadapan dengan sampah nanti. Kita berharap generasi ke depan itu keadaannya bisa lebih baik dari kondisi hari ini, dan yang lebih penting bumi itu memang tempat yang layak dan nyaman untuk kita tinggali. Oke Pak, kayaknya kita udah cukup panjang juga nih bicara tentang circular economy. Sebelum kita mengakhiri sesi pembicaraan kita ini Pak, Tia mau nanya sama Bapak Pak, menurut pandangan Bapak, gimana sih Pak peran masyarakat untuk memajukan dan menyukseskan supaya circular economy ini dapat berjalan dengan lancar gitu Pak? Yang pertama, bangun kesadaran kita tentang produk yang mau beli, yang mau kita pakai. Sedapat mungkin jangan menimbulkan efek ya pada sampah. Yang kedua ya kan, kita memandang sampah itu dalam artian jangan hanya memang sampah ya sampah, barang yang tidak berguna ya kan, sesuatu yang tidak berguna dianggap sampah. Tetapi di balik sampah ada berkah ya kan. Di sampah itu justru ada nilai tambah. Di sampah itu akan ada memberikan sesuatu yang lain. Di sampah
itu ada nilai ekonomis. Di sampah itu bisa memberikan income. Jadi kalau dalam istilah saya, istilah dalam orang Padang ya, orang Minang lah, pada akan mungkin sudah paham dengan istilah bapiti. Bapiti berarti kan berduit, Iya. punya uang. Tapi bapiti itu istilahnya itu punya makna. Bapiti itu adalah banyak pilih tambah income. Wah. Jadi bapiti itu adalah banyak pilih tambah income. Jadi kalau kita sampah mampu kita kelola, kita pilih, maka akan bertambah income. Dan satu hal lagi, kita mungkin sering mendengar istilah berkah. Toko berkah, ya kan, warung berkah. Tetapi saya menyampaikan berkah itu ada dalam bentuk istilah yang lain. Kita ingin mewujudkan di Sumatera Barat ini benar-benar berkah. Berkah itu kan berarti diberikan anugerah ya sama Sang Maha Pencipta. Berkah itu maknanya sangat dalam. Saya mengartikan dalam yang lain kaitannya dengan sirkular ekonomi. Berkah adalah bersih dari kawasan sampah. Maka kita ingin Sumatera Barat itu benar-benar Sumatera Barat yang berkah, penuh berkah, bersih dari kawasan sampah. Nagari atau Padang, Bukit Tinggi atau apalah namanya kabupaten atau pesisir atau apa gitu, benar-benar kota kabupaten yang berkah. Kalau ada di sini desa dan nagari yang berkah, bersih dari kawasan sampah. Maka seperti yang pertanyaan Mbak Tia tadi, kita pingin ini dibumikan. Dia akan selaras sejalan. Artinya kalau ingin mewujudkan berkah, maka dia seiring sejalan dengan program sirkular ekonomi. Di dalam sirkular ekonomi otomatis sudah ada green job. Green job itu adalah pekerjaan yang peduli lingkungan. Itu kira-kira. Oke, nah mungkin dapat kita rangkum nih Dun Sanak. Kalau sirkular ekonomi itu memang udah ada sejak zaman dahulu, cuma istilahnya aja diperbarui ya Pak ya. Ya. Jadi sama aja kayak kita mendaya ulang atau mendaya gunakan kembali sampah untuk menghasilkan suatu produk-produk yang bisa dipakai berulang dan bisa dipakai untuk konsumsi kehidupan kita sehari-hari. Intinya tahan lama. Ya benar. Seberapa lama gitu. Oke. Nah kan benar juga tuh Pak, kayak harusnya tuh Sumatera Barat juga semakin mengedepankan nih Pak sirkular ekonomi supaya nggak banyak sampah di Sumatera Barat. Seperti yang udah Tia amati dan Tia rasa hampir setiap orang juga melihat Sumatera Barat itu kan sangat kaya akan kondisi alam dan pemandangan alam yang sangat indah. Tuh kayak agak disayangkan kalau seandainya kondisi alam di Sumatera Barat itu bisa jadi kotor atau berpolusi hanya dengan sampah yang begitu banyak ya Pak ya. Iya, sebenarnya kita mengetahui Sumatera Barat sangat kaya sumber daya alamnya, luar biasa, tempat wisata. Nah, bagaimana juga objek wisata? Orang mengenalnya sekarang ada ekoturism. Sebenarnya prinsip ekoturism itu tadi bagaimana wisata yang berkah, ya kan? Wisata yang berkah, tempat wisata yang berkah. Artinya berkah itu tidak hanya bisa kita bisa menikmati suasana alamnya itu sendiri, tetapi benar-benar dia menjadi bersih dari kawasan sampah. Jadi bagaimana kita tidak meyakinkan dan itu menjadi program kerja, menjadi agenda berkah sumber itu memang sumber yang berkah, bersih dari kawasan sampah. Memang ada aktivitas kegiatan, tetapi kadang kita melihatnya kadang kecenderungannya insidentil itu ayo kita guru bareng mungut sampah gitu kan, lebih kegiatan yang temporer. Ya itu baik saja, kita dukung, kita setuju, tetapi alangkah eloknya bangunlah kesadaran kita bahwasanya kalau kita berada di Sumbar, kita hidup di Sumbar, kita tinggal di Sumbar, ya memang Sumbar itu berkah. Maka muncul kesadaran kita bahwasanya bentuk komitmen kita terhadap Sumatera Barat, terhadap keberkahan kita tinggal di Sumatera Barat, maka implementasi kita adalah
kita menjadi aktor, kita menjadi pelaku dari berkah. Berkah itu adalah bersih dari kawasan sampah. Itu kan baru dalam tataran filosofisnya, tetapi nanti prakteknya salah satunya yang kita akan laksanakan adalah sirkular ekonomi. Itu kira-kira. Oke, gimana Dunsana? Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Suharyono, kira-kira Dunsana tertarik nggak untuk mengolah barang-barang yang udah nggak dipakai lagi supaya tidak memperbanyak sampah? Apalagi nih para generasi muda, para anak-anak milenial, itu tuh memiliki peran yang sangat besar dan sangat kuat sekali untuk menjalankan sirkular ekonomi ini agar terjalan dengan baik, supaya kita bisa sama-sama menjaga alam kita untuk keberlangsungan hidup kita di masa depan. Wah, nggak terasa banget nih Pak, udah cukup lama dan cukup dalam serta banyak banget informasi serta wawasan yang udah aku juga teman-teman Dunsayak dapetin mengenai sirkular ekonomi. Mungkin pada episode kali ini kita bisa cukupkan sampai di sini. Oke, terima kasih atas keluangan waktu Bapak. Oke, kita say goodbye dulu ya Pak ya. Oke, Terima sampai kasih. ketemu lagi di episode Oke. selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.